Kasim, Kasim, yang kelima. Pelaju. Pelaju, ya. Itu yang gede-gede. Jadi Pelaju, Balongan, Cilacap, kemudian Balikpapan, Kasim. Itu yang besar. Setelah itu ada lagi nggak sih kilang? Nah, sedang direncanakan. Dan itu nggak murah bangunnya. Jadi namanya Anda kalau jadi investor minyak, tolong nih Anda satu kelas ini punya menjadi investor, Anda punya lapangan, itu sampai nanti Anda netesin minyak itu bisa butuh sampai 10 sampai 15 tahun. Jadi banyak para pengusaha yang terjebak di pengalaman saya di desa Esmik nih, banyak terjebak dengan iming-iming ya besar di migas. Sebenarnya long panjang waktunya. Memang kalau Anda sudah berhasil melewati itu Anda menikmati. Tapi kan untuk ke sana ya enggak. Untuk seismik aja tuh perlu duit puluhan miliar. Belum pengeborannya, ya kan? Belum. Setelah itu belum fasilitasinya, ya, instalasinya. Wah, banyak. Jadi sangat mahal ya. Nah, sehingga kembali kilang-kilang yang kita punya itu, kilang-kilang lama bekerja nggak bekerja, maksimal nggak? Ya maksimal menurut spek yang mereka saat ini punya, ya kan? Karena tahun 80-an tahu sendiri kita kan ngocorin minyaknya gede banget sehingga sekarang ini bisa dikatakan lapangan minyaknya Pertamina itu ya memang water cut-nya istilahnya airnya itu udah banyak banget. Masih produksi nggak? Masih, tapi ya udah banyak kan airnya daripada. Nah, kembali ke tadi di kilang, kita bicara ke kilang. Kilang ini ada proses-prosesnya. Di tahap awal mereka ada proses yang namanya sebut pemisahan fraksi-fraksi minyak. Misalkan fraksi-fraksi minyak bumi dari fraksi ringan sampai dengan fraksi berat. Berdasarkan apa? Berdasarkan titik didih. Jadi si minyak-minyak itu dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Ya. Kemudian ada 3 macam destilasi ya yang kita kenal nanti di apa kilang itu. Pertama adalah namanya flash evaporation ya. Flash evaporation ini itu menghasilkan apa? Menghasilkan light atau dry gas, kemudian distillate yang terdiri daripada propan, butan, dan light gasoline. Kemudian yang kedua kita kenal yang namanya destilasi atmospheric distillation. Atmospheric distillation ini dia akan menghasilkan contohnya heavy gasoline, kerosin itu minyak minyak tanah itu dari proses yang namanya atmospheric distillation. Kemudian yang ketiga adalah vacuum distillation, itu menghasilkan vacuum gas oil, fuel oil, dan short residue ya. Kemudian tahap 2 adalah pengurangan impurities. Kita udah tadi di awal udah bicara impurities atau kekotoran. Nah, impurities itu apa aja aktivitasnya? Ada namanya desulfurization. Jadi desulfurization adalah proses mengurangi sulfurnya. Itu diproses di mana aja, Pak? Di light gas oil, catalytic gas, oil, heavy gasoline, nafta. Ya kalau nafta, kerosin ya. Nafta itu sama juga sih produk itu produk dari kilang. Ya biasanya warnanya juga bening nafta. Kalau saya ngalamin dulu mensurvei nafta. Kemudian yang kedua adalah dewaxing. Dewaxing ya. Pengurangan kadar wax atau lilin ya. Kadar. Jadi minyak itu ada unsur lilinnya. Sehingga kalau Anda menangani crude oil, inspeksi crude oil yang waxy ya, terlalu kental itu terlalu waxy, itu be careful dengan proses loading unloadingnya. Dia harus displace ya, harus didorong nanti dengan cairan yang tidak bersifat lilin sehingga pipanya juga nggak nyumbat. Kemudian ada despalting. Despalting itu pengurangan kadar aspal. Kemudian ada juga disebut aromatic, pengurangan aromatic, contohnya benzen, toluen, silen tuh baunya aja strong banget, bikin pusing itu aromatik. Ya kan, itu dikenakan di kerosin, gasolin. Kemudian pengurangan bau atau warna,
Pengurangan proses ini menggunakan lempung dan absorbers sintetis ya, sehingga bukan hanya warna, melainkan juga ininya. Oke. Kemudian tahap ketiga kita kenal namanya transformasi dan chemical treating. Jadi di sini ada proses namanya treating, hydrogenation ya, atau hydrotreating. Jadi proses inilah proses kimia yang mengadisi menambahkan olefin di olefin dengan gas H2 sehingga menjadi karbon alifatik jenuh. Ini teknikal sekali ya. Ini ada ilmunya nih. Kalau yang berbackground teknik kimia senang banget pasti ini memang ya dia belajar itu proses ya. Nah, proses hydrogenation atau hydrotreating itu diimplementasikan atau dikenakan terhadap nafta, gasolin dan hasil cracking ya. Yang kedua ada alkylation. Alkylation ini tergantung adisi alkyl. Kemudian ada reforming, ya. Ada reforming. Reforming inilah sebagian besar menggunakan PT katalis atau logam MO, alumina, di mana dalam proses ini terjadi penataan rantai C. Ya. Ini. Kemudian cracking adalah perekahan, ya. Kita mengenal namanya thermal cracking, hydrocracking, catalytic cracking, di mana yang diolah adalah gas oil, distillate, dan hasil crack. Ya, jadi banyak sekali nih kalau bicara proses di kilang ya. Nah, yang keempat adalah tahap blending atau pencampuran. Ini adalah pencampuran antara produk petroleum maupun penambahan zat aditif. Jadi pencampuran antara produk petroleum atau penambahan zat aditif. Ya. Pencampuran antara produk petroleum itu dilakukan terhadap apa? Terhadap nafta dan gasolin. Kemudian light gasoline, draft straight run banyak sekali. Kemudian ada gasolin, light gas dan sebagainya ya. Jadi blending ini juga tuh kekuatannya di laboratorium ya. Saya juga pernah ngerjain tuh di tahun berapa tuh, tahun 2000 lah, 2000-an. Itu chemical tuh ya, petrochemical tuh metanol dari Humbos dapat orderan tuh 10.000 metric ton tuh di Batam ditaruh di sorteng, kemudian ada perubahan karakter kualitinya sehingga kita harus campur. Nah, itu kekuatannya adalah di laboratorium. Jadi kalau mencampur antar produk itu ada yang linear hasilnya, istilahnya pencairan linear. Jadi massa dikali fraksinya ditambah massa kedua dikali fraksi dibagi total massa. Itu yang linear. Tapi kebanyakan juga yang nggak linear, nah itu harus benar-benar pengujian di lab. Ya. Oke, kemudian ada juga yang namanya produk straight run ya. Itu dari proses pemisah hidrokarbon seperti light gases, propan, butan, light nafta dan sebagainya. Kemudian produk-produk jadi yang ada di kilang ya. Ini kita bisa lihat sebenarnya kalau Anda bisa masuk ke browsing ke websitenya ESDM, masuk ke Migas, di situ ada speknya. Jadi barang beredar Indonesia, barang yang beredar Indonesia terkait dengan BBM, ya kan, dan sebagainya, itu dipantau oleh pemerintah, ya kan, harus sesuai dengan speknya. Nah, apa aja di sini? Ada light gases, ya, ada light gases, ada propan, ada butan, itu yang straight run tadi ya. Straight run, ada heavy nafta, kerosin, vakum. Ya ini saya hampir sebagian besar tuh udah pernah tanganin ya. Kemudian produk jadi lainnya ada LPG, ada motor gasolin. Itu Anda bisa cek deh di webnya di Jemigas dan itu ada spesifikasinya ya. Spesifikasinya. Oke. Kita masuk ke sifat-sifat daripada petroleum. Ini perlu juga Anda ketahui karena Anda sebagai inspektor jangan sampai sama sekali nggak tahu karena itu berbahaya. Pengalaman saya dulu nih untuk menangani metanol di Batam, ada satu tongkang ya dan kapal takbot yang narik tongkangnya. Ya, mereka dari Medan. Kemudian di atas tongkang itu dia ngerokok santai. Saya bilang, Pak, tahu nggak yang mau di loading ke tongkang ini apa? Nggak tahu. Saya cuma ditugasin. Ini barang berbahaya, Pak.
sangat mudah menguap. Kalau Bapak ngerokok kayak begini, dekat-dekat tangki, ya sudah, wassalam habis itu. Oh gitu ya Pak, habis itu dia matiin rokoknya semua. Karena dia nggak ngerti sifat fisik dan sifat kimia daripada komoditas yang dia bawa ya. Bayangin ya berbahayanya kayak apa. Nah, dengan kejadian di surveyor gitu kan, karena surveyor juga kadang ya, namanya juga manusia ya, kita ngerokok ya, sampel bawa ke kantor, taruh di bawah kolong meja, itu nggak boleh, harus taruh pada tempatnya yang ventilasinya bagus. Nah, sifat daripada petroleum itu ada sifat fisika namanya physical properties, ada juga namanya chemical properties ya, dan others yang lain. Physical sama chemical properties. Nah, dan sifat khusus. Untuk sifat-sifat fisikanya di sini ada dia nggak larut dalam air. Nah, kalau dia tidak larut dalam air, ya, artinya air akan bercampur nggak dengan petroleum? Kira-kira campur nggak? Tidak, Pak. Enggak kan? Jadi dimanapun, Tidak bercampur. kapanpun Anda kerja di Singapura, Anda kerja di Rusia, jangan sampai Anda bilang bahwa minyak akan bercampur. Enggak akan bercampur. Ya, tidak akan bercampur dia. Dia nggak larut dalam air sehingga terpisahkan. Nah, sehingga kalau kita memeriksa crude oil, kita sering temukan yang namanya free water. Apa tuh free water? Ada yang tahu nggak? Kita kenal cuma dua, free water atau water content. Apa bedanya? Free water sama water content. Ada yang tahu nggak? Ada yang mau sharing? Silakan. Free water apa? Water content apa? Menurut saya, Pak, kalau free water itu berarti airnya tidak ikut larut dia, Pak, dengan karbon yang ada. Tapi kalau water contentnya berarti dia udah bercampur, dia udah ada larutan di situ, Pak. Ya, bagus. Jadi kalau free water, Anda mendeteksinya dengan apa? Free water. Bagaimana Anda mendeteksi bahwa itu ada airnya? Pakai apa? Toolsnya apa? Perangkatnya apa? Pasta air, Pak. Pasta air dengan sounding tape ya. Kalau water content gimana? Wiki-wiki. Hah? Berwarna, Mana? Pak. Water Analisa content lab, Pak. gimana? Hah? Analisa lab, Pak. Iya, jawabnya benar. Jadi kalau water content harus dibawa ke lab. Itu namanya Calvisser alatnya. Itu mengetahui. Tapi kalau free water Anda bisa deteksi di lapangan on-site. Menggunakan pasta air, taruh di sounding tape, udah taruh, udah rendam, Anda lihat di mana dia terdeteksi, berapa ukurannya, baru dikonversi. Kalau water content nggak bisa. Nah, di dalam aplikasi free water sama water content, di dalam tabel Anda menghitung, ya ini saya selalu mengaitkan dengan praktisnya ya. Kalau Anda dalam perhitungan memindahkan angka-angka ke belangko Anda, yang pertama kali Anda dapat apa? Setelah Anda ngukur, sebut dengan apa? Istilahnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang mau share? Ini kan Anda mengukur kan di tangki, dapat angkanya. Nah, itu dapat volumenya apa namanya? Ada yang tahu? Observe bukan, Pak? Hah? Observe ya. Apa namanya? Total observe Volume. yes, TOV. Ini standar, ini pelajaran standar banget buat surveyor deh, TOV. Itu makanya saya bilang, ini berkaitan dengan quantity berarti yang saya omongin. Kalau yang tadi saya omongin sifat fisik, itu terkait dengan apa? Sifat fisik tadi dan sifat quality ya. Nah, jadi kalau dalam aplikasinya di dalam forum perhitungan kuantitas itu Anda kalau setelah ngukur dapetin volumenya apa? Total observe volume ya. Nah, untuk mendapatkan gross observe volume-nya gimana caranya? TOV-nya udah dapat. Untuk mendapatkan GOV gimana? Kita kurangi, Pak, dengan free water tadi, Pak. Nah, itu aplikasinya main kan? Free water main sini. Free water, kurangnya dapat GOV. Untuk ke standar? Untuk ke standar diapain? Kita cari di sisi 15 ya, Pak. Ya, dikalikan dengan
Density 15. Ya, dikalikan dengan BCF, Pak. apa? BCF, Pak. VCF, volume correction factor. Kenapa mesti ada VCF, pertanyaan saya? Kenapa kok ada koreksi faktor? Volumenya ada koreksinya. Kenapa? Ada yang tahu? Ada beda suhu di situ, Pak. Ya, beda suhu karena Anda ingin membuat satu standar. Supaya apa? Kenapa mesti distandarkan, pertanyaan saya? Kenapa mesti standarkan? Kenapa enggak aja? Jadi Anda pakai hitung temperatur berapa, temperatur berapa. Apa akibatnya? Kalau kayak gitu akibatnya apa? Akibatnya hitungan kita nggak pernah benar, nggak pernah sama. Oleh karena itu dia harus distandarkan, dilakukanlah dengan VCF, volume correction factor. Dapatnya apa nanti? GOV dikalikan VCF, dapatnya apa? Gross standar volume, Pak. Gross standard volume. Oke. Kalau untuk itu baru gross standard. Kalau untuk net volume gimana caranya? Untuk mendapatkan net volume, gimana caranya? Dikurangin dengan ROB, Pak. dengan apa? ROW. Dengan water content-nya. Tapi kan nggak semua ada water content kan. Sehingga kita cukup menghitung di GSV. Tapi kalau dibutuhkan net bisa. Ya kalau misalnya nggak ada water content berarti dia GSV sama dengan net volume. Tapi kalau ada water content-nya dikurangi lagi dikalikan sehingga dapatlah. Dan udah standar kan itu aja. Itu yang ditanyakan biasanya di dalam lisan ataupun tulisan. Anda harus bisa menerapkan ke sana. Ya, oke. Ini intermezzo aja, tapi saya selalu gitu ngajarnya. Kemudian sifat fisika, dia ngalir dalam air. Yang kedua, dia sebagai campuran heterogen. Apa maknanya coba? Ada yang tahu nggak? Sebagai campuran heterogen petroleum itu, sifat fisik. Kenapa? Ada yang tahu? Hah? Karena heterogen. Kenapa? Karena memang campuran petroleum itu partikelnya memang laminar, istilahnya dia beragam. Ini keilmuan nih bicaranya, bukan dukun. Ini udah diuji, udah di studi nih, udah di researcher ya, peneliti. Nah itu dia sifatnya laminar. Jadi dia dalam keadaan diam, ya atau namanya aliran laminar. Petroleum itu mengalami stratifikasi, jadi mengalami stratified ya, berlapis-lapis. Oleh karena itu karena dia heterogen, jadi bagaimana cara ngambil sampelnya? Kalau yang petroleum harus seperti apa? Cara ngambil sampelnya? Spot sampling. Di source tank atau ship tank harus Spot sampling. spot sampling. Jadi spot samplingnya gimana? Satu aja. Kita bisa pakai upper, middle, lower. Ya, itu aplikasinya. Jadi pelajaran saya ini aplikasinya di dalam pelatihan pengambilan sampel. Jadi kalau ditanya, kenapa Pak mesti upper, middle, lower? Karena sifat fisik daripada si petroleum ini adalah heterogen campurannya. Apa heterogen? Ya berarti dia dalam kondisi statis. Si crude ini atau petroleum ini dia akan berstratifikasi, berstrata. Ya, berstrata. Sehingga ngambil sampelnya, pertanyaan saya kok bisa ngambil cuman upper, middle, lower sih, tangki segede itu? Ada yang bisa jawab nggak? Tangki diameter 10 meter, 18 meter. Kita ngambil cuma satu di upper, middle, lower. Kok bisa sih? Kenapa bisa? Ada yang bisa jawab nggak? Bisa Pak, karena ada standarnya gitu jawabnya. Bukan kata senior saya tuh Pak, kata senior saya tuh Pak Iqbal yang ngajar. Bukan, standarnya ada, standarnya testing ada, standar pengambilan sampel ada. Diajarin nggak sama Pak Taufik? Standarnya apa? Pengambilan sampel. Sepertiga bagi Nggak, ditambahkan. standarnya. Standarnya dia pakai apa? Standar pengambilan sampel.
sepertiga itu kan ya pasti ada standarnya karena itu di studi, di research. Ada standarnya. Jadi semua pekerjaan kita pengambilan sampel, kemudian cara mengisi isi pipa sebelum dan sesudah, mengecek itu ada standarnya semua. Itu international standard ya. Jadi Anda nggak usah ragu dengan pekerjaan surveyor kita karena itu sudah ratusan tahun ceritanya. Dan itu sudah ya. Ya kembali ke topik fisik tadi, hubungan pelajaran saya ini dengan aplikasinya nggak larut dalam air. Oh iya Pak, kita mesti deteksi dengan water phase. Ya namanya free water. Kalau yang dia larut dalam minyaknya namanya water content. Di dalam aplikasinya gimana Pak? Dalam perhitungan ada TOV, kurangin free water, GOV, dikalikan VS dapat GSV, GSV-nya kemudian dikurangin water content dapat net volume. Itu aplikasinya. Jadi kalau nanti ditanya dalam ujian ya Anda udah lancar. Ya. Kemudian volatile. Nah, ini yang menguap. Ini kira-kira aplikasinya di mana nih? Kalau mudah menguap. Pertanyaan saya. Pada saat apa nih akan hadapi nanti? Volatile. Kalian tahu nggak? Ini saya bicarakan nih konteksnya quality apa quantity? Kalian tahu nggak? Quality. Ya udah bicaranya ke konteks quality, jangan ke quantity. Volatile mudah menguap. Apa maknanya? Kurang lebih volatile. Nah, nanti Anda kalau menangani yang namanya metanol, ya mungkin belum, tapi someday mungkin Anda akan dapat tugas metanol. Dulu saya banyak banget metanol dari Humpus ya. Itu kalau tangkinya besar, kemudian liquidnya sedikit dalam tangki, itu sisanya tuh vapor. Kenapa vapor? Ya, karena dia menguap. Menguap dalam satu tangki, bayangin itu vapor. Nah, sehingga kalau Anda ingin mengukur liquid yang pendek itu ya, di atas meja ukur, itu nggak bisa Anda kasih pastanya tuh yang kayak ngasih kosmetik di muka gitu, tebel. Enggak, harus tipis ngasihnya. Karena kalau tidak, begitu Anda masukin di sounding tape, dia langsung menjalar tuh. Jadi vapornya tuh langsung menjalar di sounding tape Anda. Sehingga nanti warnanya di merah semua. Padahal kita pengen tahu berapa sih ketinggian liquid etanolnya. Jadi itu konteksnya ya. Yang lain volatile mudah menguap, hati-hati kalau Anda menangani crude yang punya data sulfur yang lumayan melewati batas kita. Itu kejadian teman saya langsung pingsan. Sehingga kalau Anda mau buka-buka valve, buka-buka apa di short tank atau ship tank, tidak boleh sendiri. Itu Anda harus camkan. Tidak boleh sendiri. Anda harus didampingi. Ya kan? Nih kejadian saya dulu ya di Maxus, ya, di tengah laut, di ship to ship transfer. Saya ketemu bule nih. Bule intinya. Chiefnya atau apalah ya. Terus saya waktu mau menghitung karena dia pakai dynamic measurement, pakai flow meter, saya mau mengukur short tank-nya, ship tank-nya. Kenapa saya ukur ship tank? Karena sebagai pembanding if kalau dynamic flow meternya rusak. Saya bilang sama dia, ya, maksud bahasa Inggris karena bule kan. Saya ngomong, "Oke, sir, I need someone to help me to sound liquid in your ship tank." What for katanya? What for dia bilang. Oh, to me is very useful when your flow meter is fail during transfer. Nah, saya nggak perlu Anda untuk yang membantu, so please appoint design someone to accompany me to check your ship tank. Akhirnya disuruh, dia tugasin. Akhirnya saya ngukur, udah kan. Setelah ngukur selesai, setelah semua operation selesai, apa yang dia minta? Iqbal, I need your data. Saya ketawa aja, jadi dia ngetes saya gitu kan. Nah, sehingga kita harus ya tadi saya bilang karena dia data tersebut kita harus miliki gitu ya. Kita nggak bisa ini. Oke. Kemudian lanjut ke berikutnya, dia flammable-nya hati-hati. Kalau flammable buat smoker ya, saya yakin surveyor itu pasti a bit smoker apa ya, heavy smoker lah. Rata-rata tuh ngerokok pasti kan. Nah, itu be careful. Kalau sampel Anda bawa dari lapangan, taruh ke kantor, taruh di bawah kolong doang, itu be careful. Memang dia prinsip
terjadinya api itu harus ada 3, oksigen, goods-nya, ya kan, sama ada pemicu apinya. Pertanyaan saya, kalau Anda ngerokok di SPBU, kebakaran nggak kira-kira? Ngerokok di SPBU, terbakar nggak kira-kira? SPBU-nya? Ada yang bisa jawab nggak? Ya? Yakin? Saya ngerokok nih, jauh jarak 2 meter lah dari dispenser. Kebakaran nggak kira-kira? Kebakaran. Enggak. Kok enggak? Yakin? Kebakaran. Bakar. Potensi namanya, itu namanya risiko. Potensi, ya. Potensi. Tapi kebakar belum tentu. Belum tentu. Tapi kan dia ada potensi. Itu yang saya katakan tadi. Karena dia sifatnya dangerous good. Makanya kalau Anda lihat tuh tangki-tangki pengiriman Pertamina tuh pasti ada lambang tengkorak gitu. Itu hati-hati. Apalagi kalau nubruk dia kan, wah udah wassalam dia kan. Sehingga dia sudah melengkapi semua tanda-tanda di tangki dia. Sehingga tidak boleh ngerokok, tidak boleh dan sebagainya ya. Kemudian sifatnya sebagai pelarut, ya. Terus dan mudah membeku ya. Nah, itu sifat physical property. Bagaimana chemical properties-nya? Nah, ini kita tahu sifatnya sangat tergantung daripada hidrokarbon kalau untuk sifat atau chemical properties-nya. Kemudian ada juga yang mengandung H2S ya, bersifat racun, korosif, ya, dapat meninggalkan karat. Itu hati-hati kalau yang korosif, kalau Anda naik tangkinya short tank, tuh jangan sampai nanti kejeblos ya. Dan yang paling penting adalah bersifat static electricity. Ini hati-hati. Kalau electricity Anda chain-nya untuk sampling Anda juga nggak bisa rantai karena dia menghantarkan listrik. Baju coverall Anda juga sama ya. Karena itu memang di tubuh kita juga ada listriknya. Listrik di tubuh kita lebih besar. Ya, cuman kan terkadang munculnya sesaat nggak ya bisa sih kalau kita olah banget ya. Tapi yang mesti kita be careful bahwa sifat dari kimia adalah static electricity ya. Kemudian dia nggak korosif. Kemudian ada juga sifat-sifat khusus yang ditunjukkan oleh performance test-nya. Nah, performance test-nya ini antara lain apa? Itu ada base of crude oil, ada smoke point atau char value, octane number, cetan number, ini biasanya dikonversi aja. Octane number tuh kayak kita beli BBM, octane number-nya berapa? 90, 92, 94 ya. Itu alatnya kayak segede kamar itu. Saya udah pernah di Singapura. Saya dulu sampai sebulan OJT di Singapura, di SGS, saya belajar mengenai quality. Ya, ada copper state corrosion, ada ignition delay ya. Kemudian kita masuk ke konteks penyimpanan dan pengangkutan produk petroleum ya. Ini nggak kalah penting topiknya. Nah, semua diatur mengenai pengemasan itu diatur oleh namanya Dangerous Good in Ship Department yang disebut sekarang namanya IMO, Industry Maritime Oil ya. Industry Maritime Oil. Ini kenapa? Karena tanker kan, kapal tanker besar bawa di tengah laut dengan cuaca, thunderstorm dan sebagainya, sehingga dia harus benar-benar secure ya, safe pada saat di sailing ya. Nah, kemudian di dalam konteks ini kita kenal namanya pengemasan, packing, labeling. Ini semuanya penting. Ini jangan Anda anggap enteng, mempackage, sampling, packaging, labeling ya. Nah, misalnya kayak labeling. Labeling itu jangan anggap enteng. Label sederhana, gampang sih Pak, cuma label, cuma nulis doang, tempel. Tapi Anda menggunakan full pen. Full pen itu tahu kan? Buat tanda tangan. Anda tempel di sana, nggak lama kemudian dia blur hilang. Ya, padahal di kejadian yang berikutnya Anda diminta oleh pelanggan, coba Pak Iqbal sampel yang Anda survei itu saya mau ambil, saya yang retain yang punya Anda tolong dibawa ke lab, saya mau tes karena ini ada di discharge port terjadi problem dengan quality. Terus gimana? Saya ke gudang, saya lihat, sampel saya udah blur semua nih. Problem nggak menurut Anda buat perusahaan kita? Perusahaan apapun kita bekerja. Masalah kan? Dan itu jangan dianggap sederhana itu. Itu persoalan besar buat perusahaan karena itu mahal harganya. Terus bagaimana nanti dia bilang, so I trust you kan, as a surveyor, international, national company, tapi
faktanya Anda apa nih? Ya kan tidak profesional gitu loh. Jadi be careful dengan labeling. Labeling kemudian seal. Seal juga hati-hati. Anda pasang label itu kalau bisa sudah di seal, kemudian si talinya itu direkatkan bersama label. Jadi kalau ada orang yang mau robek atau mau buka udah ketahuan. Kalau misalnya dalam kondisi robek ya nggak bisa kita tes karena sudah ada upaya yang merusak gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi, ini ada flashpoint, ini menarik. Flashpoint ini apalagi nih Pak, ketentuan pengemasan packing labeling. Nah, kalau di kapal ya kapal tuh pasti dia punya flashpoint itu adalah pengetesan sampel di lab ya dan dia diberikan pemicu api ya dia diproses gitu kan kemudian dikasih sampai nanti titik nyala apinya plus nyala gitu. Nah itulah flashpointnya. Nah flashpoint ini nanti terpakai pada saat kita mau pengiriman barang. Misalnya nih Anda dari Singapura saya klien, oke Sukovindo please send my sample berapa galon ya to Singapore gitu kan. Nah, Anda karena anggap saya pelanggan lama, wah ini nggak boleh nih mengecewakan Pak Iqbal. Udah, gimana caranya? Gimana caranya? Pokoknya sampel sampai Singapura. Menurut Anda benar atau salah? Ada yang bisa jawab nggak? Ini jangan pikir nggak ada potensi diminta. Dulu saya dari perusahaan Jepang selalu minta pengambilan sampel dari beberapa SPBU. Ya. Sehingga kalau ada order seperti itu, jangan langsung di-accept. Tanya dulu sama atasan Anda, manajer atau supervisor. Boleh nggak kita lakukan ini? Nah, dulu zaman saya, itu saya training. Jadi orang saya training, ada kita panggil dari Singapura, jadi ada namanya International Air Transportation Association, IATA. Itu Anda tinggal browsing deh. Nah, itu dia mensertifikasi orang, personil, sertifikasi untuk bisa mempacking dangerous good. Nah, kemudian dia jual juga kardus-kardusnya bersama isi daripada kardusnya, namanya vermiculite. Jadi bukan diisi bubuk atau dikasih sendal atau apa supaya nggak goyang. Enggak, dia namanya vermiculite. Vermiculite itu punya peran untuk mengurangi, mereduce kalau ada, dia sebagai absorben. Jadi dia mereduce kalau ada tekanan terhadap packing itu atau dia jatuh. Ya, packingnya jelas, arahnya juga jelas, dan labelnya dan formnya. Nah, sehingga IATA itu membuat aturan untuk yang misalnya gas. Gas boleh nggak kita bawa ke pesawat terbang? Gas bom. Tahu kan gas bom yang kecil-kecil itu atau yang ukuran 1000 liter atau 1500. Itu boleh, tapi harus berdasarkan IATA. Sama, produk-produk kita dangerous good juga sama. Yang volatile dan sebagainya itu bisa. Tapi harus dites dulu berapa flash point-nya. Nah, flash point ini ada aturannya. Ini bisa Anda tulis ya. Ini saya stop dulu. Anda bisa tulis flash point-nya. Oke, ini tinggal di screenshot ya. Jadi flash point itu ada 3. Ada flash point rendah, itu di bawah minus 18 derajat Celcius. Flash point sedang itu min 18 sampai 23 derajat Celcius. Kemudian flash point tinggi 23 sampai 61 derajat Celcius. Jadi ini flash point itu titik nyala api. Nah, maka tadi saya bilang, api itu bisa terjadi, bisa happen istilahnya kalau barang yang mau terbakar itu ada, oksigennya cukup sama pemicunya. Nah sama juga sampel yang kecil berbahaya nggak Pak dibawa di pesawat? Iya berbahaya, dia berpotensi. Sehingga dia harus tanyakan dulu flash point seperti apa, treatmentnya kayak apa, boleh nggak masalah. Tapi dia bisa mengakselerate, bisa mempercepat. Sehingga kita harus tahu flash point-nya di mana. Karena itu ada catatan yang harus kita declare. Jadi kalau untuk pengiriman barang ada namanya shipper,
ada transporter. Itu nggak boleh jadi satu, karena mereka harus saling kontrol. Kita, Sekovindo, ataupun perusahaan survei lain itu sebagai shippernya. Transporternya siapa Pak? Itu bisa, yang memang menangani destination packaging namanya. Apakah itu FedEx atau DHL, setahu saya itu 2, tapi yang atau yang lainnya. Selama mereka punya jasa itu mereka bisa olah. Ini kejadian dengan SGS Singapura. Dia ngirim sampel dari Singapura ke Schiphol, Rotterdam. Sampai di sana sampelnya leaking, bocor. Itu dicari sama kebandaraannya. Kemudian ternyata itu sampel dari SGS. Kena denda SGS hampir $6.000. Karena sampelnya nggak worth it gitu loh nilainya. Kenapa? Karena itu membahayakan daripada airplane-nya sendiri ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi nanti kalau di lisan, kalau saya kebetulan menguji ya siap-siap pertanyaannya, dan yang lain juga akan sama karena kita ilmunya sama nih para penguji. Kita semua mantan surveyor. Oke ya. Nah, cuma prinsipnya saya mau sampaikan, Anda tuh bekerjanya harus bertanya, kenapa begini, kenapa kayak anak kecil aja, kenapa begini, kenapa begitu. Itu surveyor soalnya belum ada sekolahannya. Ya, mudah-mudahan IC punya nanti sekolahannya ke depan ya. Karena kita sedang merancang lembaga sertifikasi profesi. Tapi so far nggak ada sekolahannya. Jadi beragam background-nya. Kayak saya perminyakan di sana. Ada juga yang dari teknik fisika di sana, teknik kimia gitu ya. Karena memang keilmuannya itu spesifik, lebih kompetensi, lebih ke keilmuan, keterampilannya. Oke, kemudian ini beragam, ada flashpoint rendah dan sebagainya. Nah, nanti Anda bisa, ada yang namanya, jadi gini, itu pengambilan sampel itu ada upper, middle, lower, atau lagi apa? Running sample, ada yang tahu nggak running sample? Running sample, ada zone sampler, yang upper, middle, lower, ada running sample. Running sample apa? Ada yang tahu nggak? Mengambil keseluruhan sampel dari dasar ke atas. Oke, kapan itu Anda lakukan? Running sample. Kapan Anda lakukan? Kapan sudah? Ada yang tahu nggak running sample kapan Anda lakukan? Saat berjalan. Saat berjalan. Kalau dari tangki darat ke kapal, jadi saat dia pompa dari tangki darat ke kapal itu lah, terus jalan minyaknya. Itu running sample namanya. Itu running sample. Running sample ya, running sample. Oke, yakin running sample itu. Liquidnya homogen, Pak. Liquid yang homogen. Apa contohnya? Emang kita petroleum homogen? Kan enggak. Enggak, Pak. Namanya petroleum dan turunnya itu pasti heterogen. Heterogen. Ya. Kayak metanol sebenarnya bisa almost heterogen, almost homogen, tapi tetap kita mengambil pakai upper, middle, lower. Kalau running sample itu bukan pada saat transfer, itu bukan. Itu during transfer. Itu sampel juga, tapi bukan running sample. Running sample tetap pada wadahnya, kita ngambil dengan alat. Ya, jadi alat itu diturunkan, nanti dia bawahnya biasanya bolong ya. Kemudian begitu kita tarik, dia akan menutup gitu ya. Atau juga bisa pakai botol diturunin, ya kan, nanti sambil turun dia akan masuk, dan kemudian kita tarik. Nah, kecepatannya tuh mesti terampil ya. Jadi bukannya itu nggak ada ilmunya, saya terampil aja. Ya, 3/4 botolnya harus terisi. Nah, kapan kita melakukan sampel? Bila ada permintaan pengujian. Bila ada permintaan pengujian atau pengetesan terhadap yang namanya rate vapor pressure. Jadi yang mau dicek itu pressure daripada liquidnya. Sehingga gimana Pak? Sehingga sampelnya nggak boleh pindah wadahnya. Kalau biasa kan kita pindah upper, ngambil satu, pindahin di atas. Middle, ambil lagi, pindahin. Kemudian di komposit. Itu namanya zone sampler. Tapi kalau running enggak. Begitu Anda dapat selesai di atas, tutup botolnya. Selesai. Seal langsung. Karena dia akan diuji pressure-nya. Namanya rate vapor pressure. Jadi tekanan uapnya yang mau dites ya, di lab. Kalau Anda salah ngambil, ya nanti RVP-nya akan beda.
Nah, jadi semua sampel petroleum turunan itu semua harus menggunakan upper middle lower. Jadi nggak ada running itu hanya untuk kebutuhan spesifikasi tesnya aja, ya. Itu hati-hati tuh. Sekarang suka muncul pertanyaan kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi oke, kemasan. Nah, ini sih ininya aja. Jadi kalau misalnya pengambilan sampel untuk nafta, ya, atau bontang, ada namanya bontang return condensate ya. Itu nama tradingnya aja. Padahal sebenarnya kelompoknya kelompok nafta. Itu Anda ngambil sampelnya nggak boleh ditampung di botol kaca yang bening. Dia harus coklat gelap. Kenapa? Karena dia ada polimerisasi kalau kena cahaya. Aftur juga sama tuh. Saya pengalaman tuh di Teluk Semangka, ngambil sampel aftur, taruh di dak, kena panas. Kebetulan kita waktu itu karena mendadak berangkatnya hari Jumat, saya nggak sempat ngambil dari gudang. Yang terjadi apa? Sampelnya berubah warna. Tapi untung waktu itu berubahnya nggak terlalu ekstrem ya, sehingga bisa diekstrak. Itu klien saya udah bilang nih, saya klaim kamu nih, karena kamu salah ngambil sampel, salah menggunakan kontainer ya. Oke. Jadi jangan dianggap enteng, jangan sembarangan, ada standarnya. Semua ada referensinya. Bukan kata senior saya, bukan kata sesepuh saya, kata standar ya. Itu harus dicamkan di dalam diri Anda masing-masing. Jadi zaman saya dulu kerja dulu kayak gitu, atau baru masuk kata senior kayak gitu kita rubah ya. Kita harus merefer kepada standar dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan tangki, ini tangki saya nggak bahas mengenai kapasitas, ya memang ada. Tapi untuk tangki yang penting adalah yang kritikal apa? Anda tahu meja ukur nggak? Ini kita matiin aja, kita stop aja. Anda tahu meja ukur di tangki? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ah, ini gimana surveyor nggak tahu meja ukur di tangki? Ada yang mau jawab? Dasar tangki, meja ukur dasar tangki ya? Yakin Anda? Meja ukur dasar tangki. Jadi tangki yang kita sering lihat itu sebenarnya dasarnya gimana sih? Bottomnya itu? Yang tahu nggak? Rawa, Pak. Hah? Cekung ya. Jadi nggak lurus ya, nggak flat dia. Cekung, Pak. Cekung. Oke. Terus ada meja ukur buat apa gunanya? Untuk memisahkan atau batas ukur sehingga kita yang diukur itu tidak ada campuran. Biasanya di bawah meja ukur itu ada waternya, Pak, ada airnya, Pak. Air apa itu? Ya biasanya atau ada endapan Jangan gitu. biasanya, makanya baca tangki table. Tang table itu dibaca dalam. Anda tuh harus membiasakan kalau ada sorting measurement atau sorting table, itu dibaca semua. Jadi jangan langsung, wah ini ukuran sekian, volume sekian, itu mah tukang. Ya, Anda itu inspektor. Anda baca tangkinya, oke, apa isinya, apa perintahnya. Yang namanya isi di bawah meja ukur namanya isi rawa. Kenapa isi rawa? Kalian tahu nggak? Karena di bawah itu kita nggak tahu ada pipa pemanas, ya kan? Karena kargonya memang waxy, ya, penuh lilin sehingga pemanas dan sebagainya. Nah, di bawah meja ukur tuh isi rawa. Di bawah meja ukur tuh isi rawa. Sehingga meja ukur itu untuk apa? Meja ukur sebagai standar acuan untuk menghitung. Jadi si namanya metrologi, ya, metrologi loh, bukan meteorologi ya, metrologi, Direktorat Meteorologi mengeluarkan yang namanya tank table berdasarkan ukuran daripada meja ukur. Nah, oleh karena itu Anda harus menghitung apa saat sebelum menghitung liquid di tangki, ketinggian liquid. Anda harus menghitung apa namanya? Mengukur apa? Pak. Mengukur apa? Tinggian meja ukur. Ketinggian meja ukur. Gimana cara mengukurnya? Ada informasi di tabel tangkinya, Pak.
Emang ada ketinggian meja ukur? Emang berapa sih ketinggiannya? Tergantung Ketinggian meja ukur tuh sangat kecil, ukurannya mili kali. Kenapa mesti mili? Kenapa nggak senti? Kenapa nggak 1 meter? Ketelitian, Pak. Karena apa? Bukan, karena dia cuma acuan doang. Karena dia berfungsi sebagai acuan. Ya, namanya juga datum plit. Datum plit, tau kan? Datum plit. Datum tuh acuan. Sehingga dia nggak perlu tinggi di dalam tangki karena dia acuan. Begitu dia dipatok, itulah sebagai patokan si meteorologi untuk menghitung volumenya karena dia strapping kan. Kalau tangki itu kan kayak lihat dari luar aja lurus, tapi padahal sebenarnya kalau dalam itu adalah berstrata dia istilahnya. Nah, sehingga meja ukur itu harus dipakai. Kalau kita ingat waktu kita di SMP, SMA gitu, mungkin mahasiswa, kita masih namanya menghitung isi atau volume silinder. Caranya gimana? Ada yang masih ingat nggak? Volume silinder, isi tabung. Gimana cara ngitung volumenya? Luas alas kali Tinggi, Pak. tinggi, itu kan prinsipnya. Nah, luas alas atau alasnya itu dia flat atau cekung atau cembung? Kalau di kelas, pasti kan asumsinya flat. Nah, itulah yang dipakai analoginya untuk menaruh si datum plate-nya itu atau meja ukur itu di tangki. Itu dia sebagai seolah-olah tangkinya tadi kan teman ada bilang cekung, ada cekung atau cembung. Jadi memang di bawah tangki dasar itu dia tidak flat. Flat itu dari mana, Pak? Dari meja ukurnya. Itulah meja ukurlah sebagai acuannya. Oleh karena itu, Anda harus menghitung ketinggian apa namanya? Apa istilahnya? Ini jangan sampai nggak bisa. Anda kalau diuji ntar mana bisa ini. Itu namanya reference height, ketinggian tangki. Reference height itu Anda ukur dari sounding ketinggian pipanya, sounding pipe sampai ke meja ukur. Untuk apa sih Pak? Nah, pertanyaan lagi, untuk apa? Tadi kenapa mesti ada meja ukur? Terjawab kan? Sekarang kenapa kita mesti mengukur ketinggian tangki? Kenapa? Apa urusannya Pak? Ada yang bisa jawab nggak? Ketinggiannya berhubungan dengan volumenya, Pak. Ketinggian berhubungan dengan volumenya. Jadi bisa nggak berubah? Bisa nggak sesuai reference itu? Bisa nggak sesuai reference itu? Bisa kejadiannya. Itulah gunanya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, apa yang Anda harus lakukan pertama kali pada saat Anda sebelum mengukur ketinggian liquid di tangki darat? Mengukur reference itu dulu Pak. Mengukur ketinggian tangki. Dari mana? Dari meja ukur sampai sounding pipe-nya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan ukuran di tangki tersebut. Karena tangki itu bisa yang namanya deformasi. Apa? Dia kan bisa menyusut, menyusut, memuai lagi kan. Bisa sering, bisa masuk lagi. Tapi itulah yang kita deteksi bahwa memang meja ukurnya tidak berubah. Itu bisa berubah ketinggian. Nah, kalau berubah Anda mesti ngapain? Anda berhenti inspeksi atau gimana? Begitu nih Anda nih ngukur nih. Nih saya lah inspektor nih. Saya bilang sama Pak sama nih, Pak Arwan, bos saya, Pak Arwan. Ternyata ketinggian referensinya berbeda nih Pak. Gimana ya Pak? Anda jawabnya gimana? Apa yang Anda arahkan ke saya? Apa Pak Arwan? Atau Pak Muhammad Fahri nih? Kira-kira apa yang akan Anda arahkan ke saya? Hitung lagi Pak. Menghitung lagi. Udah 3 kali Pak Fahri. Hasilnya beda Pak sama ukuran di tabel tangkinya Pak. Reference head-nya. Ini arahannya gimana nih Pak dari Bapak? Ya, Pak. Gimana coba? Anda bilang, udah Pak Iqbal pulang aja Pak. Nggak usah minta, bilang aja sama loading master, bilang Anda karena di sini nggak cocok, Anda pulang. Bener nggak kira-kira? Kalau arahannya Pak Fahri itu ke saya. Tidak. Harusnya gimana Pak Fahri?
Nah, ini kenapa? Karena Anda nggak paham. Ini nanti saya ngomong sama Pak, siapa namanya, Pak Irsal. Anda di bawah Pak Irsal ya? Oh, bukan. Siapa? BBM di bawah siapa? Di ini Pak, Palu, UP Palu. Hah? Enggak, yang di pusat siapa? Jadi, kalau Anda seperti itu kejadiannya, arahannya Pak Fahri ke saya, oke Pak Iqbal, teruskan. Bapak catat apa adanya. Ya kan? Bapak catat apa. Kemudian Bapak keluarkan yang namanya letter of protest. Kepada siapa? Kepada loading master. Bahwa sorteng yang digunakan itu referensinya berbeda dengan data yang ada di tabel tangki. Terserah mereka mau terima, mereka mau refuse nggak apa-apa, yang penting Anda sudah keluarkan. Nah, itu Anda gunakan nanti kalau ada konflik belakangan hari. Nah, nggak apa-apa. Teruskan nggak Pak Iqbal? Teruskan surveinya. Tapi kemungkinan ada tidak akurat gitu loh. Nah, nggak apa-apa, itu ya itulah seninya kerja sebagai surveyor. Tapi Anda punya catatan ya, oke ini nggak ada, nggak bisa. Nah, kemudian itu menggunakan apa Anda ngukurnya? Menggunakan sounding. Selain sounding, Anda bisa menggunakan apa? Cara ngukur static measurement. Ukur ruang kosongnya, namanya apa? Namanya apa? Alej ya. Jadi alej sama sounding itu dia temenan. Jadi kalau ada deteksi, jadi itu salah satunya adalah karena tadi ukurannya beda. Yang kedua, kalau ada sludge, ada lumpur di dalam tangki itu, sehingga Anda nggak bisa mendeteksi namanya meja ukur. Udah, wassalam. Bisa nggak apa saya lakukan? Lakukan terus, nggak apa-apa. Nanti Anda ukur alisnya. Bisa tepat nggak Pak? Bisa jadi iya, iya bisa jadi enggak. Karena lumpurnya di bawah. Atau meja ukurnya udah nggak benar. Tapi lakukan pengukuran secara alis. Kemudian nanti Anda cek lagi penerimanya. Ada perubahan nggak? Ada diskrepensi nggak? Gitu. Itu sebagai analisa Anda nanti. Gitu ya. Nah, di sorting tuh yang penting gitu. Yang kedua, sorting itu kalau kosong boleh nggak? Sorting. Tangki darah tuh boleh kosong nggak? Karena ada tuh kayak di Cilegon tuh. Tangki-tangki tuh begitu kita mau inspek kosong, empty. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Semua jawabnya teknis ya. Nggak boleh, kenapa? Bisa Karena Korosi, Pak. apa? Cepat korosi nanti. Korosi. Emang ada urusannya kita dengan korosi? Kita kan quantity quality terhadap komoditasnya emang ada dengan wadahnya korosi. Nggak ada lah. Apa kira-kira? Informasi itu ada di tabel tangki lagi. Makanya baca dan baca tabel tangkinya. Jadi nggak cuma asal ukuran sekian langsung volume. Buat apa? Anda baca. Ada ya. Kalau perlu Anda foto. Nah, di informasi itu pasti ada namanya cara mengoperasikan tangki. Tidak boleh tangki itu kosong. Dia ada minimum levelnya. Itu minimum levelnya itu adalah di atas meja ukur nanti biasanya. Kenapa? Kalau udah liquid di bawah meja ukur, Anda ketemu namanya isi rawa. Isi rawa itu nggak gampang. Itu mesti pakai teodolit. Emang Anda punya teodolit? Kalaupun ada itu angkanya angka dari metrologi. Itu juga tepat atau enggak kita nggak tahu. Nah, itu keluarkan lagi protes kepada terminal. Ini empty. Kenapa empty? Karena ini akan mempengaruhi perhitungan saya. Yang mana? Perhitungan sorteng. Ya kan? Di mana nih lihat sortengnya? Lihat pengoperasiannya harus ada minimum level ya. Jadi pesan saya kalau untuk sorteng atau ship tank baca tabel tangkinya. Apalagi di kapal hati-hati. Yang starboard ya pengambilan sampel tuh di mana itu mesti dipastikan ya. Saya kalau ngajar gini nih, jadi saya nggak mau ngajar. Kalau ilmu petroleumnya sih ya, ini sih masih 1 semester aja nggak nyampe kan. Sedikit banget nih materi, tapi topiknya itulah ya. Kemudian saya pikir nih sudah selesai sih materi belakang ini. Oke, ya oke. Sudah terakhir. Nah, jadi yang saya mengingatkan teman-teman semua, be careful.
Kalau Anda nih, saya yakin Anda sangat minim banget nih pengetahuan, pengalaman, ya, mestinya dari dari unit terkait HMPM. Kalau saya dulu inspektor itu dilatih dulu, tapi nggak apa-apa. Di IC ini Anda diasah lagi karena yang melatihnya adalah pakarnya, ya. Mereka pengalaman puluhan tahun sebagai surveyor, jadi udah nggak asing Anda tanya. Dan mereka banyak menemukan kasus di lapangan, sehingga dia bisa, kayak saya ini bisa cerita karena saya berhadapan dengan kasus. Jadi paling enak kalau survei itu kita punya masalah. Kalau nggak punya masalah nggak ada seninya, karena Anda nggak pinter. Tapi kalau punya masalah Anda, oh begini ya, nanti baru Anda hubungkan dengan teorinya, oh begini. Sehingga itu jadi panduan Anda di dalam perjalanan Anda sebagai seorang inspektor, ya. Oke, mungkin dari saya cukup demikian untuk sesi saya. Ya, semoga Bapak-bapak semua bisa mengikuti sampai hari Jumat ya. Sabtu biasanya ujian dan bisa lulus dengan hasil yang baik ya, lulus dan itu tentunya nggak cuma di kelas, tapi Anda benar-benar jaga kelulusan Anda itu di lapangan, karena Anda akan menjaga perusahaan Anda, karena Anda sebagai garda depan dari perusahaan. Jangan sampai nanti Anda macam-macam di lapangan sehingga kena klaim, kena komplain ya buat perusahaan Anda, dan itu merugikan ya perusahaan dan Anda juga. Mungkin demikian dari saya kembalikan ke Pak Imam waktunya. Terima kasih Pak Iqbal untuk sesi hari ini. Baik rekan-rekan, selanjutnya nanti kita rehat terlebih dahulu ya sampai dengan pukul 10.15. Kita lanjutkan untuk materi kategori of liquid cargo untuk hari ini dan dibawakan oleh Pak Michael Wiranto. Kebetulan Pak Wiranto juga sudah tiba di IC, jadi kita akan mulai sesuai jadwal. Untuk saat ini bisa rehat. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Imam. Maaf Pak Iqbal. Saya izin live ya. Maaf Pak Iqbal, Sehat. sebelum lift Pak, kan tadi Bapak ngasih soal untuk hitung-hitungan tuh Pak. Oh iya, Karena- dapatnya berapa? Saya dapatnya 0,866 sih Pak. Oke. Sekarang caranya gimana? Caranya dengan rumusnya kan kita sudah ketemu apinya Pak. Tadi kan Habis API itu- 24 Iya betul. sama dengan 141,5 dibagi SG dibagi 60/60 dikurang 131,5. 1,5. Iya Pak. Terus diapain? Saya tadi dapatnya tuh dari 141,5 dikurangi 131,5 Pak. Itu yang saya kurangi dulu. Bisa memang. Yang satu kan ada pembaginya. Iya, di Memang pembaginya. bisa dikurangin langsung. Hati-hati. Kan 24 sama dengan 141,5 dibagi SG 60/60 dikurang 131,5. Memang sama itu bisa dikurangin. Kan nggak bisa kan? Jadi Iya, caranya gimana? Caranya Anda pindahkan, ini kan persamaan sederhana, Anda pindahkan ya. Yang 141 kan tuh dikurangin tuh. Iya Pak. 1,35 dikurangin ke kiri, dipindahkan ke kiri, jadi plus kan? Benar nggak? Sebentar Pak. Benar Pak Iqbal. Ya kan? Ya, Anda pindahkan 3 dipindahkan ke kiri, kan tuh persamaan kiri dan kanan doang. Yang karena di variabel yang diketahui ada di kanan, berarti variabel yang fixnya dipindahkan angkanya ke kiri. Ya kan? Berarti 24 ditambah 131,5 sama dengan 1,1 dibagi SG 60/60. Udah tinggal dibagi nanti. Yang jumlah tadi sebagai pembagi nanti dapat SG-nya. Itu ya. 909 Pak. 0,9-an ya. 909. Iya, tadi caranya sama saya nggak? Iya sama Pak. Ya, nanti coba Mas Firdiansa sharing sama teman-temannya ya. Kalau nanti ada pertanyaan gitu berarti kan bisa jawab. Dan di lapangan tuh itu kemungkinan akan terjadi kalau kita nggak ada alatnya dan sebagainya. Itu ya Mas Agus ya. Oke. Terima kasih ya. Baik, Oke, makasih, demikian Pak. terima kasih. Ya, saya izin live ya. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Imam duluan ya. Ya, Pak Iqbal. Ya. Kita rehat terlebih dahulu ya Bapak sampai dengan 10:15 ya.
Apa bedanya?